Nada dari Rumah Sopan. Kali ini saya sedang berada di markas Rumah Sopan di Jalan Kodau, Bekasi. Rumah yang menjadi percontohan pengelolaan sampah yang baik. Rumah Sopan merupakan wadah untuk berkegiatan seni, olahraga, pendidikan, akhlak, dan niaga. Teman-teman bisa lihat nih, tanaman yang beragam, subur, dan indah yang tertata rapi di sini. Ada berbagai jenis puring, ciangmai, ada cemara udang, ada juga mawar. Dan masih banyak tanaman lain yang berada di sini. Kalau dilihat dari taman yang seindah ini, sudah pasti memerlukan pemeliharaan dan perawatan yang baik. Nah, Rumah Sopan memiliki ibu yang selain pencinta lingkungan juga insinyur landscape. Yuk kita temui Ibu Antindri Laksono. Selamat pagi Bu Antin. Selamat pagi Mbak Nada. Lagi ngapain nih Bu Antin? Ini lagi apa? Ngecek tanaman. Soalnya sekarang lagi perubahan cuaca, biasanya banyak hama nih Mbak Nada. Bagus-bagus sekali ya Bu tanamannya. Yang ini apa nih Bu namanya? Ini nih jenisnya aglonema. Ini jenis Lady Valentine. Terus ini ada Birkin. Ada Red Sumatra yang lagi ngetren ya. Terus ini juga ada ini nih Mbak Nada nih. Sekarang ini tanaman kecil-kecil tapi disukai juga. Apa ini Bu? Ini jenisnya Calathea. Oh. Kan lucu ya. Ini Nih. lagi ramai juga ya Bu? Iya nih kayak gini. Selain ini ada apa lagi nih Bu di Rumah Sopan? Banyak. Nanti yuk kita lihat yuk ke apa yang sebelah sana ya. Boleh. Nih, ini juga ada aglonema juga nih Mbak nih. Wow. Ini poin interestnya nih di sini karena warnanya merah. Ini nih. beda jenis ya sama yang tadi ya? Iya, jenis aglonema tapi ininya beda jenisnya ya. Ada Terus, apa lagi nih Bu? Ini ada keladi nih di sini, macam-macam keladi. Ini ada baret merah, ada apa keladi tengkorak. Terus ada juga ini monstera nih Mbak. Ini yang lagi ramai ya Bu ya? Yang disebutnya janda bolong. Ya betul, ini terus ada philodendron nih. Ini philodendron. Banyak sih macamnya. Kalau kita mau ngobrol-ngobrol lebih jauh, mungkin sambil duduk aja ya, enaknya ya. Boleh Bu. Jadi gini Bu, selama pandemi ini kan mulai nih banyak orang yang tertarik buat punya tanaman hias di rumahnya. Tapi banyak juga nih orang yang ragu karena katanya perawatannya tuh rumit. Menurut Bu Antin itu gimana sih? Ya begini ya Mbak ya, yang disebut tanaman hias itu tuh kan yang ditampilkan kan keindahannya. Dia untuk lebih memperindah rumah, halaman, taman di lingkungan atau taman-taman kota yang besar. Nah, jadi dia memang butuh perawatan. Sama lah analogikan seperti kita wanita. Kalau kita mau terlihat cantik, menarik, kan harus dirawat. Jadi memang memerlukan perawatan, tapi itu tidak sulit kok kalau kita tahu caranya dan ada kemauan dari kita. Dan tanaman hias itu bisa ditampilkan ada beberapa jenis. Jadi ada yang keindahan daunnya yang diperlihatkan. Contohnya seperti aglonema tadi kan yang kita udah lihat. Terus ada yang bunganya. Bunga jadi yang berbunga indah. Nah, itu bunganya yang ditampilkan. Kayak mawar gitu ya Bu? Ya, Anggrek. betul. Nah, anggrek, terus banyak lah ya, soka gitu kan. Itu jadi bunganya yang ditampilkan. Terus ada juga yang batangnya, seperti contohnya kaktus, itu kan dia batangnya yang unik ya.
Terus apa kayak apa namanya tanaman yang cuman batang tok tuh yang katanya bisa getahnya buat obat patah tulang ya. Itu namanya tanaman patah tulang. Nah itu unik banget itu batangnya jadi yang bentuknya atau gimana? Iya. Bentuknya. Jadi bentuk batangnya dia nggak ada daun. Oh. Iya batangnya. Nanti coba bisa dilihat ya Iya. di apa kita lihat di Kita Google cari, cari gitu. Jadi perlu itu memang perlu perawatan tapi nggak sulit kalau kita tahu bagaimana caranya. Berdasarkan pengalaman Bu Antin sendiri nih, gimana sih Bu cara merawat tanaman hias yang paling efektif? Gini Mbak, ada 4 cara sih yang untuk merawat tanaman hias efektif itu, yaitu pertama kita harus melihat pemilihan tanamannya. Terus habis itu kita juga lihat kemasannya. Jadi mau ditaruh di mana, jadi kan kita harus memilih kemasannya. Terus tata letaknya. Itu kalau udah itu ditaruh di mana tanaman hias itu. Terus terakhir itu perawatannya, jadi secara teknisnya ya, bagaimana merawat tanaman itu ada sendiri juga, gitu Mbak. Jadi kan sering nih Bu, tanaman yang udah kita rawat, udah kita sayang-sayang, kena penyakit atau hama, itu pasti sedih kan ya Bu ya? Nah itu gimana tuh Bu? Iya sedih sih memang ya, pagi-pagi kita bangun tahu-tahu ngelihat tanaman kita kok daunnya udah tinggal setengah, nggak taunya dimakan ulat, gitu emang sedih banget sih. Jadi apa tanaman kita itu sering juga diserang hama, penyakit itu sebabnya sih macam-macam Mbak. Jadi karena biasanya karena pergantian udara, pergantian musim ya, terus salah treatment atau juga tertular dengan tanaman yang udah sakit itu. Dan biasanya tuh Bu, hama atau penyakitnya tuh apa aja sih Bu? Macam-macam ya, kalau kayak tadi kan ulat itu, ulat tuh makan daun biasanya, belalang juga gitu, belalang makan daun. Terus juga ada kutu, sering tuh kutu-kutu yang putih, yang di daun, putih ya? di daun, itu juga ngerusak itu, atau bintik-bintik hitam di daun, terus kayak daun kebakar, itu juga itu sebenarnya kena hama itu. Terus layu, atau tahu-tahu kan kadang tanaman tuh tahu-tahu kelayu gitu ya. Terus nggak taunya itu ada diserang ini hama semut atau cacing di akarnya. Oh ternyata kalau tanaman hias tuh kalau medianya tuh ada cacingnya malah nggak bagus Bu? Iya, makanya kalau untuk tanaman hias sebaiknya saya sarankan jangan yang pakai tanah. Karena tanah itu biasanya suka banyak telur cacingnya, itu mengundang cacing biasanya. Jadi sebaiknya pakai media sekam bakar ya, yang bagusnya sekam bakar, kokopit. Itu bagus yang sudah difermentasi. Itu lebih cocok itu untuk tanaman hias. Terus kalau udah memang tanaman itu udah tertular penyakit yang itu sebaiknya sih kita pisahin Mbak. Jadi jangan untuk treatmentnya itu tanamannya tuh harus memang kita jauhkan. Nah buat pencegahan atau penyembuhannya nih Bu, treatmentnya apa aja tuh Bu buat tanaman hias sendiri? Macam-macam sih ya, biasa dengan kita pemilihan medianya tadi, medianya yang bagus. Terus bisa juga dengan obat-obatan. Itu yang baik sih sebenarnya yang pakai organik. Gitu. Tapi kalau memang sudah dia nggak bisa lagi, ya kita pakai kimia juga nggak apa-apa. Disemprotkan ke ininya, ke tanamannya. Atau juga dengan ini juga bisa pemangkasan. Jadi tanamannya harus yang tadi daunnya yang itu yang layu dipotong aja, dibuang. Kita buang, yang busuk-busuk itu kita buang. Jangan ya itu jangan didekatkan ya sama itu. Tapi sih kalau memang sudah dia nggak bisa tertolong lagi, ya udah sebaiknya kita buang aja. Karena tanaman itu sih lebih lebih mudah kita memperbanyak
daripada kita merawat yang tanaman yang sudah sakit. Itu lebih sulit sih. Lebih mudah memperbanyak malah. Iya, lebih mudah memperbanyaknya. Nah Bu, buat tanaman-tanaman yang kena penyakit hama itu cara pengobatannya gimana Bu? Itu ada dua ini treatment sih sebenarnya ya. Bisa secara organik atau anorganik tuh dengan bahan kimia. Kalau organik kita biasa di sini pakai ini aja, jadi tanaman-tanaman yang berbau menyengat. Contohnya seperti sirih, serai, terus itu juga bisa sebenarnya paling apa, bawang putih bisa. Terus sama yang sebenarnya paling manjur yang kita udah coba itu jengkol. Wow. Itu tadi sirih, serai, bawang putih, jengkol itu diapain Bu? Nah itu semua biasanya kita rebus. Kalau daun-daunan tadi biasanya dibecek-becek dulu, terus kita rebus, airnya itu difermentasi, pakai bioaktivator biasanya. Berapa lama tuh Bu? Kalau itu cukup 2 atau 3 hari udah bisa kita pakai. Ya kita pakai, disemprotkan langsung ke yang kena penyakit. Jadi kalau dia kan kena hama gitu ke daunnya, langsung aja di situ kita semprot. Terus untuk tadi bawang putih itu juga bisa di blender. Terus kalau bawang putih nggak usah pakai difermentasi, tapi bisa langsung dia, tapi didiamkan dulu 1 jam. Terus kita pakai itu bisa langsung disemprotkan. Nah, tapi juga kalau yang tadi organik itu dia karena organik ya, dia tuh ini basi ya Ada jangka waktunya. Ada jangka waktunya. Jadi kalau udah kira-kira sehari 2 hari itu udah nggak bisa dipakai lagi. Dan itu juga cuman bisa dia untuk mengusir hamanya. Nanti juga berapa lama kemudian pasti datang lagi. Karena itu kalau udah tanaman-tanaman yang udah rusak banget gitu, yang perlu treatment banget ya, mau nggak mau kita pakai pestisida. Nah itu gimana Bu kalau pakai pestisida? Nah kalau pakai pestisida itu kita harus sesuai dengan takarannya. Itu pestisida biasanya di botolnya itu ada tata cara penggunaannya. Jadi kita nggak boleh semaunya sendiri, ikutin aja. Ya? Ada tata caranya di situ, kita ikutin aja itu sesuai itu. Tadi yang organik itu kan tadi ada jengkol ya Bu? Itu diapain Bu? Tadi kan kalau yang di daunan itu direbus, kasih difermentasi. Yeah. Nah, kalau jengkol sendiri itu sama atau? Sama kayak bawang putih ya. Sama kayak bawang putih. Blender? Ya di blender. Terus itu sebenarnya manjur banget loh. Ngusir hamanya tuh manjur. Cuman ya kan semua kita sekeluarga jadi bau jengkol. Ya itu kekurangannya itu sih. Ya, karena baunya itu ya. Baunya itu. Tapi kalau organik itu Mbak nggak ada sebanyak apapun nggak ada masalah buat tanaman, nggak ngerusak. Dia nggak merusak tanaman. Beda kalau pakai pestisida ya? Iya. Kalau pestisida makanya harus ngikutin takaran. Iya. Terakhir nih Bu, apa aja sih saran atau tips buat para pemula yang baru memulai nih merawat tanaman hias di rumahnya? Yang pertama tuh kita tuh kalau mau merawat tanaman sebaiknya dengan cinta ya Mbak. Iya, kalau kita cinta tuh kan artinya kita seneng ya. Kita senang, kita bahagia. Nggak ngerasa terbebani gitu ya? Ya. Jadi itu yang pertama, itu paling penting tuh soalnya. Jadi kalau enggak kan nanti ditinggal gitu aja ya. Terus yang keduanya kita juga harus biar tanaman bagus kan perlu gizi. Ya, perlu gizi. Jadi gimana penyiramannya, segala itu harus diperhatikan juga. Gizinya ini tuh apa sih Bu buat tanaman hias? Gizi itu bisa juga kita pemberian vitamin. Vitamin kalau biasanya sih kayak seperti aglonema gini itu memang perlu sih penambahan vitamin seperti B1 itu perlu dia. Atau kalau enggak dengan kalau itu kan kimia ya. Kalau yang organiknya itu bisa juga dengan kulit telur. Kulit telur tuh cangkangnya tuh kita hancurkan.
kita taburin aja ke Langsung sekelilingnya. atau Iya. perlu dijemur dulu nggak? Enggak sih, nggak perlu. Kalau cangkang telur itu Oh. bisa langsung kita gunakan Mm-mm. itu. Atau juga bisa pakai sebenarnya itu juga bagus bekas cucian beras atau bekas kita nyuci daging itu ya, itu bagus. Cuman dia sayangnya ngundang semut biasanya. Oh, kalau pakai air cucian tuh biasanya ngundang semut. Iya, dia ngundang semut. Nah, itu untuk isinya. Terus juga pemupukan itu penting banget, pupuk. Jadi untuk pemberian pupuk itu harus rutin juga. Rutinnya ini bisa berapa hari sekali untuk pupuk, vitamin itu biasanya berapa sering, Bu? Kalau tanamannya kira-kira agak kurang bagus ya biasanya, kalau saya biasanya seminggu 2 kali. Tapi kalau dia udah bagus ya seminggu sekali juga udah cukup. Itu buat pupuk sama vitaminnya. Ya. Kalau nyiramnya sendiri ada waktu-waktu khusus nggak sih, Bu? Ya, yang itu sih apa tuh namanya, biasanya kalau saya sore hari, Mbak. Sore. Ada Karena alasan tersendiri nggak, Bu? itu jadi penguapannya kan agak berkurang. Jadi dia bisa menyimpan airnya lebih lama. Iya, kalau siang gitu kan cepat menguap, sayang. Jadi airnya terbuang, sayang. Oh, berarti baiknya sore gitu ya, Bu? Iya, sebaiknya itu sore hari ya, setelah matahari udah mulai turun. Itu lebih bagus sih. Terus juga ini juga perlu penempatan dari tanaman itu sendiri, karena tanaman itu ada yang butuh panas, ada juga yang dia harus di tempat yang teduh. Apa aja tuh, Bu, contohnya? Contohnya kayak ini aglonema ini kan, ini nih nggak bisa di tempat panas. Dia harus tempatnya teduh, anthurium segala tuh harus tempat teduh. Cuman dia memang tetap tanaman itu butuh matahari, sinar. Jadi kalau pagi ya kita keluarin dulu, nanti cukup paling lama setengah jam mungkin ya, kita masukin lagi. Kalau yang kuat di panas nih apa, Bu? Kuat di panas biasanya tanaman-tanaman yang berbunga indah, Mbak. Itu dia harus memerlukan benar-benar cahaya matahari. Apa aja tuh, Bu, contohnya? Ya kayak mawar, anggrek, terus itu kuat di soka, panas ya? melati, itu memang butuh panas dia. Tuh. Jadi biasanya tanaman bunga ya. Kalau tanaman yang berdaun indah kebanyakan sih dia membutuhkan tempat yang teduh. Dan biasanya bisa kalau tanaman berdaun indah tuh sering juga ditempatkan di dalam ruangan. Oh iya. Iya. Jadi bisa nanti kalau mau dijemur baru keluarin gitu ya. Ya. Jadi jadi gini, kalau malam itu sebaiknya tanaman dikeluarkan karena dia kan mengeluarkan CO2 ya. Iya, jadi tanaman itu unik ya. Kalau siang dia kan mengeluarkan oksigen. Makanya kalau kita di bawah pohon di ini kayak gini, kita lebih enak deket tanaman, jadi adem. Tapi kalau malam jangan kita tidur di bawah pohon, nanti kita agak lemes jadinya karena dia mengeluarkan CO2. Padahal kita kan butuhnya oksigen ya. Terus terakhir itu yang penting juga penataannya, Mbak. Banyak orang tuh jadi asal, sebenarnya tuh ada apa ya? Itu punya seni sendiri untuk menata tanaman. Itu ada ilmunya juga ya. Jadi nggak sulit juga sih kalau kita tahu. Jadi kita misalnya menata taman itu kita harus tahu dulu poin interestnya ya di mana. Nah, itu yang kita tonjolkan, seperti kalau mau ke sana ya yang warnanya merah. Jadi kita kelihatan langsung ke sana, atau kalau enggak yang batangnya unik. Jadi kita bisa ngelihat kan langsung yang dituju gitu. Terus pengelompokan tanamannya juga, misalnya kita bergradasi. Jadi yang di sini ada hijau tua, terus habis itu hijau muda, terus ada merah, orange. Jadi lebih menarik gitu ya, Bu? Iya, jadi lebih menarik. Terus juga ini juga besar kecilnya tanaman itu kita harus perhatikan juga. Jangan sampai yang tanaman besar kita letakkan di depan, yang kecil
kita taruh di belakang, jadi kan nggak kelihatan. Jadi makanya itu perlu seni juga, ada seninya juga sih. Tapi kalau nggak punya seni pun ilmunya juga ada gitu. Itu bisa dipelajari sebenarnya. Wah, makasih nih Bu Antin buat ilmunya. Sebenarnya saya pengen belajar lebih banyak lagi soal cara menanam tanaman yang baik, yang benar, tata letak tanaman itu bagaimana, media tanam yang benar itu seperti apa. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu. Oh iya, silakan Mbak. Kita kalau mau itu juga bisa datang langsung ke Rumah Sopan gitu ya. Welcome banget kok kita. Siapapun kita bisa saling bertukar ilmu atau apa diskusi juga bisa ke sini. Silahkan Makasih aja. banyak Bu Antin. Iya, sama-sama. Makasih. Buat teman-teman yang udah nonton video kali ini, makasih banyak. Jangan lupa buat komen, like, dan subscribe channel Rumah Sopan. Dan buat kalian yang punya ide-ide konten selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.